Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baqala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, wabil khusus para bunda jajaran kepengurusan, pimpinan dan seluruh pengurus Majelis Taklim Istiqomah Qalbul Wahid. Kami sampaikan jazakumullah, jazakunallah khairan katsira telah memberikan kesempatan kami untuk kembali berbagi di pagi hari ini. Jajaran ketakmiran Masjid Aulia Stono Gedong yang kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah rahmatnya kepada kita semua. Para bunda yang hari ini hadir, kiranya setiap langkah dan putaran roda panjenengan ternilai di sisi Allah sebagai amal soleh, pemberat timbangan kebaikan kelak panjenengan di yaumul mizan. Dan Gus Fuad beserta tim yang senantiasa membersamai kita dalam menebar dan menyebar kebaikan, sehingga apa-apa kebaikan yang ada di majelis ini bisa tersounding, bisa tersuarakan ke masyarakat luas, dan itu adalah bagian dari upaya beliau yang kiranya Allah memberikan limpah ruah berkah pahala. Para bunda yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji, ya, sudah memasuki Safar 1443 Hijriah. Kita akan mengkaji maudhu' atau bab yang berkaitan dengan amal-amal istimewa yang harus kita miliki. Jadi kalau misalnya panjenengan diminta untuk menuliskan 5 amalan yang secara istiqomah panjenengan lakukan setiap hari selama ini, ditulis 5 misalnya, panjenengan ingat-ingat. Setelah kemudian 5 itu sudah di list itu, ya, mungkin para bunda ini menuliskan yang pertama yang rutin dilakukan 1 hari 2 juz. Itu kan Qalbun Wahid konon kabarnya begitu, rata-rata 1 hari 2 juz. Diprotes ternyata bukan 2 tapi 3, Masya Allah. Urutan yang kedua, misal kebaikan yang panjenengan lakukan adalah membiasakan ba'da subuh sedekah. Paling tidak ketika pulang dari masjid atau mau masuk masjid, masukkan sedekah kita dalam kotak amal. Nomor 3 misalnya jenengan tulis 5. Setelah 5 itu ditulis, pilih 3 yang menurut panjenengan bobotnya lebih dibanding yang lain. Berarti yang 2 dicoret. Setelah kemudian ketemu 3, diambil 1 yang terbaik. Kira-kira apa yang 1 terbaik? Oh, ini Ustadz, tiap hari saya mempersiapkan sarapan buat suami dan anak-anak. Dan itu rasanya bagian dari hal yang sangat membuat saya senang. Kalau sudah mempersiapkan hal-hal yang mensupport suami dan anak-anak, itu rasanya tubuh ini menjadi bersemangat dan seterusnya. Misal seperti itu. Berarti di antara panjenengan ada yang memiliki amal istimewa, memberikan sajian terbaik buat keluarga. Tidak ada ngeluhnya, tidak ada nggak ikhlasnya,
tidak ada jengkel dan geramnya, sehingga kalau sudah geram, garam itu bisa sak gem-gem masuk misalnya dalam sayur. Itu geram yang akhirnya ke garam gitu. Lah itu lomboknya 1 kilo kata bunda itu ya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, setiap orang insya Allah memiliki amal-amal istimewa dan tidak selalu harus sama. Saya akan awali bahasan kita pada pagi hari ini dengan sebuah kisah tentang sebuah masjid yang namanya Sangki Yadim. Sangki Yadim. Kira-kira dari namanya ini masjid di negara mana, Bunda? Sangki Yadim. Ada yang menyebut India. Itu pasti penggemar film Bollywood. Otennya enggak mesti ya. Ada yang menyebut Thailand. Pasti suka ke Pattaya. Dan ternyata Sangki Yadim ini adalah bahasa Turki. Masjid ini ada di Turki. Dan yang menarik, Masya Allah, ini menariknya, masjid ini dibangun oleh seorang pedagang sederhana, pedagang asongan. Bukan pedagang besar, tapi pedagang asongan yang namanya adalah Fahrudin. Nama beliau adalah, mohon maaf, Khairuddin kok Fahrudin. Khairuddin Afandi. Nama beliau Khairuddin Afandi. Masjid yang dibangun namanya Sangki Yadim. Ya, bahasa Turki itu ada irisan dengan bahasa Arab sama Eropa karena posisinya memang antara Asia dengan Eropa. Maka di Turki itu kalau jenengan menyebut Muhammad itu lebih pada kata Mehmet. Para sultan di Turki itu Mehmet 1, Mehmet 2, Muhammad itu maksudnya. Di Indonesia jadi Mehmet. Dulu ada pelawak namanya Mehmet. Jadi Khairuddin Afandi ini seorang pedagang asongan, Bunda. Bisa dibayangkan seorang pedagang asongan bercita-cita bisa bangun masjid. Ada fotonya. Kemarin sempat saya tunjukkan pada komunitas ibu-ibu terbatas di sebuah tempat itu ya. Kita ngaji pakai slide. Saya tunjukkan foto-foto Masjid Sangki Yadim. Biar ada giroh kalau mau ke Makkah Madinah mampir Turki. Ya, nanti insya Allah dengan Gus Fuad juga ya. Insya Allah, saya bayangkan wajah beliau kan ada separuh Turkinya, Bu. Jadi si pedagang asongan ini memiliki cita-cita bangun masjid. Maka tiap hari dia mengumpulkan duit yang dia dapat dari dagangnya. Dengan cara apa? Dengan cara yang biasanya dia makan 1 hari 3 kali, itu kemudian diefektifkan. Makan di waktu yang pagi dan malamnya tercover. Jadi makannya itu ba'da duhur, sekitar 1 jam setelah duhur. Itu mengcover makan pagi dan malam. Cuman sekali. Makanya masjidnya namanya Sangki Yadim, yang itu kalau dimaknai atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah meniadakan makan, meniadakan uang makan. Jadi Sangki Yadim ini artinya ya meniadakan uang makan. Jadi beliau kemudian memeras makan yang 3 kali menjadi 1 kali, dan itu efektif di antara waktu pagi dan malam agar supaya kemudian beliau terpenuhi keseharian, bisa ibadah dengan baik dan seterusnya. Masya Allah. Jadi pagi pecel tumpangnya enggak itu. Siang makan soto cari yang murah gitu. Malam nasi gorengnya enggak. Jadi cuman makan ba'da zuhur kemawon. Ditabung puluhan tahun sampai kemudian beliau bisa bangun masjid. Tetapi kalau kita lihat fotonya, masjidnya memang besar. Tetapi kemudian masjid itu hanya diberi dinding, bagus dindingnya, lumayan tinggi, sekitar 170 cm. Setelah itu kemudian diberi menara khas Utsmani, menara Turki, yang kita lihat pada Masjid Biru, kemudian pada masjid-masjid ya, masjid khas Turki. Menara-menara lancip itu. Diberi 2 menara yang sangat tinggi, tetapi karena uangnya nggak cukup, akhirnya lantainya dibiarkan tanah. Sampai hari ini. Dan bahkan ditumbuhi rumput.
Sehingga kemudian selalu dibersihkan rumput itu. Tapi Masya Allah, jamaahnya itu selalu penuh. Jenengan coba nanti googling ya, Masjid Sangki Yadim. Jangan sekarang Bu, nanti nggak ngaji jadinya. Jadi masjidnya Masya Allah indah dilihat dari luar itu ya. Dan ketika kita ke dalam tuh masjidnya rumput bawahnya itu. Sehingga orang bawa sajadah sholat di atas rumput, menarik. Dan hampir selalu penuh jamaahnya. Dan yang menjadi lebih menarik adalah dengan cita-citanya ini, dengan dia membangun masjid ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau mendapatkan pahala yang mengalir tanpa henti. Setiap orang yang sholat di masjidnya, karena masjidnya unik dan masjid ini sejarahnya juga Masya Allah, maka kemudian yang memenuhi masjid itu tiap hari beliau dapatkan pahalanya. Sangki Yadim, meniadakan uang makan. Dalam bahasa yang lain kata beliau, anggap saja sudah makan. Terjemahannya juga begitu, anggap saja sudah makan. Jadi kalau beliau mau makan pagi, perutnya kemudian lapar, perutnya itu ditenangkan. Kamu sudah makan loh, sudah. Anggap saja sudah makan. Kalau kita anggap saja belum makan itu ya. Jadi setiap ada makanan akhirnya masuk, karena anggap saja belum makan. Jadi Masya Allah, ini yang pertama ya. Apa kaitannya dengan kisah, atau apa kaitannya dengan materi kita? Yang kedua Bu, saya ceritanya yang kedua dulu. Kisah ini langsung dari sebaik-baik manusia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini terambil dari peristiwa ketika beliau kundur dari Mi'raj. Kundur dari Mi'raj, dari langit 1 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha. Beliau kemudian bercerita di tengah-tengah para sahabat di waktu subuh, karena beliau nyampe lagi ke bumi sebelum subuh, sebelum pelaksanaan sholat fajar. Beliau sudah nyampe. Lah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah ba'da subuh memberikan tausiah. Tapi Rasulullah itu tidak memberikan tausiah kepada para sahabat di tempat yang sama setiap hari. Kata beliau, aku tidak ingin membuat kalian bosan. Rasul itu otak kanan banget Bu, Masya Allah, luar biasa. Jadi beliau tidak ingin membuat para sahabat bosan, sehingga kadang hari ini tausiah, besok enggak tausiah. Beliau habis sholat, wirid dzikir, menghadap para sahabat yang beliau tanyakan, ada enggak yang tadi malam mimpi dan semoga aku diberi kemampuan oleh Allah untuk menakwilkan. Ya, kadang Rasul bertanya, mimpi apa? Gus Fuad mimpi apa tadi malam? Dikejar ular Ustaz. 3. Maka jawaban saya, Ustadz, itu maknanya jenengan harus lari lebih cepat ini, biar nggak ketangkep. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, ketika Rasul bercerita kepada para sahabat, beliau melihat di antara para sahabat itu ada seorang sahabat besar, sahabat terpandang, meskipun status sosialnya nggak terpandang, tapi di hadapan Allah beliau sangat mulia. Namanya Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Bilal bin Rabah dari Habasyah. Kita kenal sekali ya siapa Bilal ya. Yang kita kenal beliau ini sebagai muadzin pertama Rasul. Yang ketika adzan pertama beliau berdiri di atas Baitullah, yang mengumandangkan adzan dengan gaya bahasa tubuh yang mungkin menurut kita unik hari ini. Karena ketika beliau mengucapkan hayya 'alas shalah itu sambil melambai-lambai tangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ayo salat, ayo salat. Berdiri di atap Baitullah, di atap Ka'bah. Nah, kalau sekarang ada muadzin begitu kan aneh itu. Tapi dulu Bilal begitu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, sambil memanggil-manggil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Bilal, langsung kemudian beliau mengatakan kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, wahai Bilal, sungguh ketika aku berada di langit, berada di surga, aku mendengar suara terompahmu. Bagiannya Bilal itu didengar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat kuat memorinya terhadap ciri khas para sahabat. Oh, bunda ini itu kalau berjalan kletuk. Bunda B itu kalau berjalan srek. Bunda D itu kalau berjalan wes. Kan pernah tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas sholat bunda kemudian mendengar suara langkah Ali bin Abi Thalib.
Sehingga kemudian pada saat beliau rukuk di rakaat terakhir, beliau kemudian memperpanjang rukuknya agar supaya Ali bin Abi Thalib mendapatkan jamaah sholat tersebut. Artinya apa? Rasulullah sangat peka terhadap ciri khas para sahabat. Oh, kalau sahabat itu langkahnya begini, suaranya begini, wahingnya begini, sampai segitunya. Dan Rasulullah tahu itu adalah terompah Bilal. Maka kemudian beliau bertanya kepada Jibril untuk mengkonfirmasi, memastikan. Dan Jibril mengatakan, na'am ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Maka ketika Rasulullah turun lagi, diturunkan oleh Allah ke bumi, ba'da sholat subuh, beliau bertanya kepada Bilal bin Rabah, apa amalan yang menjadikan terompahmu sudah siap di surga? Sandalnya sudah disiapkan oleh Allah di surga, penghuni atau pemilik atau pemakainya tinggal nunggu. Dan hebatnya hamba yang terompahnya sudah disiapkan di surga ini, meskipun dia tahu tiket surganya itu sudah ada, ternyata ibadahnya tidak surut, ibadahnya tidak kurang, justru kemudian malah berlipat-lipat-lipat. Coba hari ini, kalau misalnya dikatakan pada anak-anak di sekolah, mulai besok ndak ada ujian, kalian semua pasti naik kelas dan pasti lulus. Anak mau belajar, Bu? Ndak mau. Lawang UNAS dihapus saja anak jadi wegah belajar, benar Bu? Makanya kita nggak cocok jadi sahabat, Bu. Apalagi jadi Rasul. Kok kemudian dikatakan Muhammad Hatta kamu sudah dijamin masuk surga? Duhanya hilang, gitu kan? Puasa sunnahnya hilang. Sudah ada jaminan, udah pegang tiket, gitu kan? Tapi sekelas Bilal bin Rabah ini, masya Allah, justru berlipat-lipat ibadahnya untuk menunjukkan apa? Rasa syukur kepada Allah. Insya Allah, tapi jenengan dan saya tidak begitu parah lah Bu ya. Kita tetap mengikuti Rasul dan para sahabat, meskipun kapasitas dan kemampuannya sulit untuk menjangkau beliau. Nanti saya ceritakan satu sahabat lagi, masya Allah. Jadi Bilal bin Rabah ketika ditanya Kanjeng Nabi begitu, apa toh yang menjadikan kamu wahai Bilal, terompahmu itu sudah disiapkan Allah di surga? Kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, sungguh aku membiasakan diriku mendawamkan wudu. Satu, wudunya dawam. Terus menerus, batal wudu, nggak ada air, tayamum. Wudu. Yang kedua, dan aku mengikutinya ya Rasulullah dengan 2 rakaat setelahnya. Kita biasa menyebut syukrul wudu, meskipun tidak ada penjelasan dalam hadis kalimat itu atau kata itu, tapi kita terbiasa menyebut itu nggih mboten menapa. Jadi Bilal bin Rabah ini adalah sahabat yang mendawamkan wudu, tidak pernah putus. Dan setiap selesai wudu beliau ikuti dengan 2 rakaat. Bagi kita mungkin kalau mendawamkan wudu insya Allah bukan sulit Bunda ya, sudah mulai tidak sulit. Tapi senantiasa setiap selesai wudu mengikutinya dengan 2 rakaat, itu yang tidak mudah, leres nih. Dan ini dilakukan oleh Bilal bin Rabah, Allahu Akbar. Dan Rasulullah tidak mencontohkan ini. Tapi kemudian beliau Bilal bin Rabah melakukannya dengan keyakinan ini bukan hal yang diharamkan. Artinya tidak selalu yang kita lakukan dan Rasul belum melakukan atau tidak melakukan itu bid'ah, tidak. Buktinya Bilal bin Rabah ini. Rasulullah itu ketika sholat maghrib, sholat isya itu ya membaca surah-surah tertentu. Suatu hari ada seorang sahabat yang menjadi imam di Quba, itu senantiasa membaca suratul Ikhlas di akhir surah yang beliau baca. Selalu ditambah suratul Ikhlas. Rasul tidak pernah mengajarkan, Rasul tidak pernah mencontoh, tapi beliau melakukan itu. Sehingga banyak masyarakat Quba jamaah yang protes pada Rasul. Ini sahih riwayat Imam Ahmad. Ya Rasulullah, imam kami itu loh, kok tidak seperti panjenengan setiap selesai baca surah selalu ditambah Al-Ikhlas. Oleh Rasul dipanggil, ta'al ya fulan, ta'al ya akhi. Kemudian ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Kata sahabat tersebut, karena aku mencintai surah ini ya Rasul. Karena di dalamnya kalimat yang mengagungkan Allah. Karena engkau mencintai surah ini, maka Allah yang menurunkan surah ini juga mencintaimu. Padahal Rasul tidak pernah melakukan.
Tapi ternyata Rasul bukan hanya mengiyakan, tapi kemudian Rasul mengatakan bahkan Allah mencintaimu karenanya. Bunda yang dirahmati Allah, kita kembali pada Bilal bin Rabah. Ternyata Bilal bin Rabah memiliki amalan istimewa, amalan andalan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Jenengan kula sami nggih kedahipun kagungan amal andalan, amal istimewa, apapun itu. Dan maha adilnya Allah menjadikan panjenengan dan saya, kita semua itu memiliki peluang untuk memiliki amalan andalan yang tidak selalu sama. Di Kediri ujuk-ujuk, wong Surabaya lah itu mak betunduk begitu. Jadi ketika Rasul sedang halaqah bersama dengan para sahabat ya radhiyallahu anhum ajmain, tiba-tiba Rasul bilang begini, intanzir, tunggu. Sesaat lagi kata beliau akan ada seorang ahlul jannah yang masuk masjid ini. Dakhalal masjid. Apa yang kemudian terjadi? Sesaat kemudian benar ada seorang sahabat yang masuk masjid. Di dalam hadis tersebut tidak ditunjuk namanya dan para sahabat juga tidak merasa kenal dengan laki-laki itu kecuali mereka tahu bahwa dia adalah laki-laki Ansor. Asli Madinah, diketahui dari bajunya, diketahui dari gesturnya. Masuk bun, dalam keadaan kata Rasulullah SAW, kata periwayat hadis ini ya Anas bin Malik, dalam keadaan laki-laki itu masih basah wajahnya, basah jenggotnya, dan sambil nenteng sandal. Masuk masjid kok nenteng sandal? Karena dulu Masjid Nabawi itu bawahnya tanah. Jadi ketika kemudian para sahabat sedang enak-enak halaqah ngaji, tiba-tiba kemudian ada kalimat Rasul begitu, langsung kemudian mereka menengok siapa sih yang disebut oleh Kanjeng Nabi sebagai ahlul jannah ini. Dan kalau Rasulullah yang menyampaikan pasti dapat bocoran dari Allah melalui Jibril kan ngaten. Nah kalau Allah kemudian yang memastikan berarti mutlak orang itu memang ahlul jannah. Masuk pun. Orang yang kemudian tidak dikenal dalam tanda petik sahabat besar, tidak disebut namanya dalam hadis tersebut, bahkan dalam keadaan masih basah wajahnya dan dalam keadaan nenteng sandal. Kalau panjenengan mirsani piantun ingkang kados ngaten, panjenengan merasa ini orang keren apa betul? Bukan. Biasa, bahkan biasa banget. Dan mungkin bagi kita kalau tidak mendengar, bagi sahabat kalau tidak mendengar kalimat Rasul ya cuek. Tidak akan menganggap dia orang istimewa. Masuk. Dan Masya Allah setelah kemudian beliau sholat tahiyatul masjid, setelah itu gabung di majelis Rasul. Selesai. Besok halaqah lagi, ketika Rasul halaqah lagi, ngaji lagi, ngaos lagi, tiba-tiba Rasul diam sesaat sambil bilang intadir, tunggu. Sesaat lagi kita akan melihat penghuni surga masuk. Orang itu masuk lagi, Bu. Artinya setiap kali Rasul mengatakan kalimat tersebut yang masuk orang yang sama. Masya Allah, sama, nenteng sandal gitu. Dan sandalnya nggak bermerek, Bu. Kalau dibuka bawahnya mungkin made in Pasar Bandar gitu aja. Dan itu 3 kali berturut-turut, Allahu Akbar. Berarti ini sudah murokab, berlipat-lipat penegasan dari Kanjeng Nabi, dia memang ahlul jannah. 3 kali, dan Rasul yang dawuh. Sampai ketika kemudian 3 kali di antara para sahabat itu ada seorang sahabat muda, masih remaja, usianya belum genap 25 tahun atau 30 tahun, namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ini adalah seorang anak muda yang ibadahnya itu pol-polan, Bun. Sampai beliau pernah bertanya kepada Rasul begini, ya Rasulullah, saya itu senang puasa. Sebaiknya saya puasa dalam 1 bulan berapa hari? Kata Rasulullah, paling enggak 3 hari. Ayyamul bid, 13, 14, 15. Kata beliau, adakah yang lebih baik ya Rasul? Yang saya bisa nambah? Tambahlah yaumul isnin wal khamis. Tambah hari Senin dan Kamis. Tapi aku masih kuat ya Rasul, kalau cuma 3 hari 1 bulan tambah Senin Kamis setiap minggu. Ya sudah, sebaik-baik puasa adalah Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Tapi aku masih kuat ya Rasul. Ini anak muda yang Masya Allah. Ibadah itu yang dicari levelnya yang paling tinggi.
Bukan kalau nyari dunia yang paling tinggi, ibadah yang paling enteng gitu ya. Dengan kalimat, kan sing penting sholat. Kan sing penting poso. Tapi lek ndolek duit, enggak begitu. Kan sing penting kerja, mboten begitu. Kerjanya mati-matian. Tapi kalau untuk ibadah, kan sing penting. Ini berarti meletakkan ibadahnya di bawah, kalau memburu dunia di atas. Lah sahabat ini kebalikannya. Bahkan beliau kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bolehkah saya sholat malam setiap malam? Ya Rasulullah, bolehkah saya tabatul? Tabatul itu tidak menikah. Tidak menikah karena saya khawatir kalau saya menikah, hati saya tersita untuk keluarga sehingga untuk Allahnya berkurang. Tapi oleh Rasul dilarang dengan kalimat an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang enggak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jomblo abadi itu enggak boleh kecuali takdir. Kan ada takdir jomblo, Bu. Tapi enggak boleh itu jadi pilihan hidup. Itu ya. Kata Rasulullah, menikah itu ibadah. Pegang tangan istri ibadah. Ngatan nggih Gus Fuad. Masyaallah. Karena beliau ini mau berangkat, Bu, cium kening istrinya, Masya Allah. Jadi bunda yang dirahmati Allah, tiga kali orang itu masuk dan sahabat Abdullah bin Amr bin As ini langsung terbakar hatinya. Terbakar untuk apa? Untuk bisa seperti beliau ini. Maka setelah kemudian pulang dari kajian, beliau mendatangi orang tersebut sambil mengatakan, ya fulan, wahai fulan, wahai bapak, wahai tuan, tolong saya diizinkan nginap di rumah panjenengan. Saya sedang bermasalah dengan orang tua saya, bolehkah? Karena di dalam Islam itu Kanjeng Nabi dawuh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim duyufahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu, siapapun yang datang ke rumah. Tadi malam saya kedatangan tamu ya, Gus Izzat sama Mas Rizky. Gak ada apa-apa ya, pedanya ini saya keluarin gitu ya, makan bareng, ngopi bareng. Di bunda yang dirahmati Allah, ketika kemudian Abdullah bin Amr bin As tadi datang gitu ya, maka kemudian orang itu bilang, tafadhol monggo, tapi kamar saya kecil loh Mas, tidak apa-apa toh. Tidak apa-apa. Akhirnya kemudian Abdullah bin Amr bin As nginap di rumah laki-laki ahlul jannah itu, sambil kemudian berharap tahu amalan apa sih orang ini kok, Masya Allah, kok Rasul 3 hari mengatakan dia itu ahli surga. Tapi kemudian Abdullah bin Amr bin As kecewa, Bu. Beliau ini kan ahli ibadah nih, Abdullah bin Amr bin As. Ibadahnya pol-polan. Maka ketika kemudian dia tidur di rumah orang tersebut, malam hari beliau bangun seperti biasa untuk sholat. Ketika beliau qiyamul lail, dilihat tuan rumahnya tidur. Lah kok tur? Dan ketika kemudian gelagap bangun sebentar, yang diucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tidur lagi. Sampai jelang subuh baru bangun. Setelah itu kemudian berangkat ke masjid bareng dengan Abdullah sebagai tamunya. Berangkat ke Masjid Nabawi, sholat sunnah qobliyah, subuh. Setelah itu kemudian sholat subuh jamaah, pulang. Hari itu jatuhnya Senin atau Kamis dan dilihat pagi harinya tidak puasa orang itu. Wong yo gak keren ini loh jane. Kok yo ahlul jannah sampai 3 kali. Sholat malam enggak, puasa sunnah enggak. Tapi jangan bunda-bunda langsung, yes ternyata masuk surga, nggak butuh sholat malam. Jangan, Bu, jangan. Tunggu dulu ceritanya, tunggu dulu. Wah ternyata sholat duha, nggak apa-apa ditinggal juga nyaman. Memang nggak apa-apa, Bu. Tapi kita lihat sebutuh apa kita ya, kita semua terhadap qiyamul lail dengan sholat duha dan lain-lain nanti. Ketika kemudian sampai pagi dilihat tidak ada yang istimewa, yang nggak puasa sunnah, dilihat di rumah setelah bekerja juga nggak melakukan sholat sunnah duha, apa yang istimewa? Maka kemudian apa yang terjadi ketika beliau sudah menginap 3 hari? Kemudian ketika sudah 3 hari dan orang itu kalau sudah 3 hari Bun, maka hak tamunya dicabut dalam syariat. Dia bukan lagi tamu. Jadi kalau saya nginep di rumahnya Gus Fuad 3 hari tamu, beliau Ustadz kopi nopo teh masih begitu. Tapi kalau sudah hari keempat damel teh piyambak nih Ustadz. Sudah bukan, meskipun tetap kalau kita menghormati berpahala. Apa yang kemudian terjadi setelah 3 hari? Abdullah pamit.
Ya fulan, wahai bapak, wahai tuan, mohon maaf, sejatinya saya itu sedang tidak bermasalah dengan orang tuaku, tapi aku mendengar Rasulullah 3 hari berturut-turut menyampaikan panjenengan ini ahlul jannah. Dan beliau langsung nunduk, Bu. Si laki-laki langsung nunduk. Artinya apa? Dia tidak kemudian langsung dongak, alhamdulillah, enggak begitu. Beliau nunduk dan setelah itu ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dan saya ingin tahu apa amalan panjenengan yang paling istimewa. Dan dia mengatakan, ya apa yang panjenengan lihat di rumah saya. Saya nggak punya amal istimewa. Itu pasti orang ikhlas banget, Bu. Sampai sulit menunjukkan amal istimewanya. Kalau saya dan jenengan misalnya, Bu, mohon ditulis, Bu, ya, 5 amal istimewa panjenengan. Atau amal istimewa panjenengan. Bukan jenengan lah, so ibu-ibu di pengajian Kutub Utara lah. Saya ketemu di sana, Bun, tolong dituliskan amal istimewa para bunda nih, saya kasih kertas. Nulis, Bu, wah ini ABC. Sampai, Ustadz kertasnya kurang gitu. Tapi orang ini malah kesulitan ditanya amal istimewa jenengan apa? Mohon saya diberi. Nopo nggih? Yang panjenengan pirsani itu selama 3 hari ya cuman itu. Tidak ada yang lain, boten. Bingung Abdullah ini, apa yang menjadikan dia mas? Akhirnya dia pamit pulang. Ketika sudah agak jauh melangkah, Allah mengilhamkan kepada orang ini, mengingatkan terhadap sesuatu, dengan sesuatu yang kemudian dia memanggil, ya akhi ta'al. Wahai saudaraku, sini. Apa? Mungkin ini ya, mungkin loh, Bu. Ini orangnya bilang mungkin loh, Bu. Tidak kemudian dengan yakin, alhamdulillah selama ini mungkin karena bukan mungkin, selama ini puasa saya, duha saya itu yang menjadikan rezeki saya lancar. Wah ini bahaya. Orang ini bilang mungkin karena di dalam hati saya tidak pernah muncul hasad, benci, jengkel atau kecewa terhadap orang lain dan pemberian Allah. Bun, ini amalan ringan apa berat? Berat. Keluar masjid, sandal kita yang sudah tertata itu tiba-tiba ada teman kita yang berjalan sambil ngobrol, nggak nengok bawahnya, nginjak sandal kita. Bisa marah, Bu? Bisa jengkel, Bu? Meskipun sholat malamnya jago, mungkin begitu. Puasa sunnahnya jago, hanya karena sandalnya diinjak sehingga kotor, sehingga permukaannya agak meletot titik. Waduh sudah. Masya Allah, pemeripati yang dengkul toh. Orang delok. Meskipun nggih santun ngatakan, nun sewu menapa soco panjenengan wonten dengkul toh. Tapi jengkel itu kan. Ini hamba bunda yang memiliki amalan dan seberat-berat amalan. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, al-Hafidh. Beliau mengatakan seberat-berat amal adalah amalan hati. Khusyuk amalan hati. Ikhlas amalan hati. Tidak hasad amalan hati. Tercegah dari iri dengki amalan hati. Dan amalan hati itu berat. Karena syaitan tahu kalau majelis taklim istiqomah qalbun wahid ini orang-orangnya brilian, cerdas, pemahamannya luar biasa. Tetapi hati itu yang kemudian paling mudah untuk digoncang. Inqalaba berbolak-balik. Maka masuknya ke sana. Contoh, bebas dari riya, alhamdulillah. Nggak pengen nontonkan amalnya. Sholat malam nggak pengen nontonkan pada orang. Bahkan suami dan anaknya mungkin pada saat tidur memaklumi, mungkin capek. Sehingga kemudian sholat malam dinikmati sendiri. Tidak pengen menunjukkan. Tidak sum'ah. Tidak pengen memperdengarkan. Dari kata sami. Sama, mendengar. Jadi sum'ah itu orang yang memperdengarkan apa yang sudah dia lakukan. Menceritakan pada orang di pagi hari apa yang dilakukan di malam hari. Alhamdulillah tadi malam dimudahkan Allah. Padahal orang tidak tanya. Sholat malam, alhamdulillah Bu. Saya bersyukur. Orang nggak tanya. Ketika kemudian kelihatan matanya agak merah, Bun, agak sakit toh matanya kok agak merah. Boten. Ya alhamdulillah menikah dibuat oleh Allah karena mungkin kebanyakan qiyamul lail. Sum'ah ini Bu, memperdengarkan pada orang lain, nggak mempertunjukkan untuk dilihat boten. Riaknya lolos, tapi sum'ahnya boten.
Ada orang yang riaknya lolos, sum'ahnya lolos. Gak cerita pada siapapun, gak mempertontonkan pada siapapun, tapi ibadah hatinya gagal. Karena ketika dia malam hari dia bangun sholat, dia nikmati sholat itu, dia gak pengen orang tahu, tidak sholat sambil difoto, tidak kemudian baca Quran sambil direkam. Dalam tanda petik loh, dalam tanda petik boleh baca Quran direkam, diperdengarkan dalam rangka ngajarin dan seterusnya. Tidak dipertontonkan, tidak diperdengarkan, tetapi ketika dia sholat malam, dalam hatinya ini setan udah mulai masuk. Pasti ketika kamu sholat saat ini, mayoritas jamaah yang lain sedang tidur. Sehingga kamu lebih baik dibanding mereka. Pun jatuh sudah kita. Langsung di KO, knock out. Padahal kita tidak riak, padahal kita tidak sum'ah, kita nggak cerita pada siapapun. Tapi kemudian hati kita setan masuk sambil mengatakan, jam ini, saat ini pasti sulit orang lain bangun. Kamu memang hebat, pasti iman dan takwamu luar biasa. Kamu orang istimewa, sudah. Namanya apa? Ujub. Dari kata ajaib. Kita mengajaibkan diri kita, ajaib saya itu, dahsyat saya itu. Artinya apa? Ini adalah amalan hati, dan amalan hati itu halus, Bunda, halus. Masuknya setan itu tidak kentara, tidak terasa, tapi kemudian tiba-tiba meng-KO pelakunya, pelaku ibadahnya. Sehingga amalnya menjadi haba'an mansura, terbang tidak berbekas. Karena dia senantiasa merasa lebih baik. Tadi yang saya ceritakan, seorang laki-laki yang masuk tadi, dikenal napa mboten asmonipun? Mboten, tidak disebutkan dalam hadis. Berarti dia orang terkenal napa mboten? Berarti dia sahabat besar atau bukan? Bukan, Bunda. Dia bukan sahabat besar. Tapi kemudian Rasul mengatakan dia ahlul jannah, dia ahlul jannah, dia ahlul jannah 3 kali. Padahal sholat malamnya tidak hadir, tidak muncul. Puasa sunnahnya tidak hadir, tidak muncul. Tapi dia adalah hamba yang oleh Allah diselamatkan hatinya dari rasa dengki, hasad, iri terhadap siapapun. Dan dia tidak pernah kecewa dengan Allah dan terhadap manusia. Kok kemudian disuguhin apa? Kok kemudian dipersilahkan duduk di mana? Kok kemudian macam-macam? Tidak ada kecewanya. Ustaz, mohon maaf ya duduknya di belakang. Lah ya long Ustaz kok lu nang mburi. Lah ya wong sepuh kok lu nang mburi. Wah ya wong kok kecewa hanya karena sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan surga dan neraka sebenarnya. Tidak ada kaitannya dengan keselamatan kita di akhirat, tapi karena kecewa. Yang kekecewaan itu menunjukkan kita merasa lebih dibanding orang lain. Dan itu adalah penyakit yang dimiliki oleh iblis pertama kali di surga ketika dia merasa lebih baik dibanding Adam. Penyakit ujub itu akhirnya memunculkan iri, memunculkan hasad, memunculkan dengki, memunculkan macam-macam kalau sudah ujub. Orang itu kalau sudah mengistimewakan diri, membanggakan diri, pasti dia merendahkan yang lain. Kalau merendahkan orang lain atau yang lain, maka ketika orang lain atau yang lain mendapat nikmat, hatinya pasti tidak ridho. Hasad, iri, dengki, sampai doanya macam-macam. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, ini adalah amalan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Maka saya akan, sudah habis waktunya Bunda. Maka kita lihat kalimat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan kepada para sahabat, ya, menceritakan kepada panjenengan semua dan saya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat besar, ya, muhaddisin besar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat di pagi hari itu, Bun, ba'da salat subuh. Kalimat Rasul begini: Man anfaqu zawjaini fi sabilillah nudhi min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadza khair. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang pintu-pintu surga.
Ternyata pintu-pintu surga menika disebut pintu-pintu abwab, bukan bab. Kalau abwab berarti bentuknya jamak. Kalau jamak berarti pintu surga menika kathah. Dan pintu-pintu surga itu ditandai dengan sifat-sifat unggul manusia. Maka Rasul menyebutkan barang siapa yang suka berinfak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia kelak dipanggil dari pintu kebaikan surga. Bu, sini bu, panjenengan masuk lewat pintu ini, lihat bu, rapotnya. Oh, jenengan lewat sini bu, dituntun oleh para malaikat rahmat. Kemudian yang kedua, maka orang yang termasuk ahli sholat, Masya Allah tadi Gus Fuad misalnya sampai sholat malamnya 43 rakaat, sholat duhanya terjaga 8 sampai 12 rakaat dan seterusnya, dipanggil dari babu sholat. Gus, mriki Gus, lewat mriki, lintang mriki. Lihat anunya panjenengan rapot onggih leres jenengan kedah lintang mriki. Masya Allah. Di situ para ahli sholat berkumpul. Apakah ahli sholat tidak sedekah? Sedekah, tapi andalannya sholat. Apakah ahli sedekah tidak sholat? Sholat, tapi yang paling hebat sedekahnya. Jadi mereka akan dipanggil dari pintu-pintu yang ibadahnya paling dahsyat. Ahli sholat. Ada orang-orang yang dipanggil dari babul jihad, pintu jihad. Datang mriki. Mirsani, oh warga Palestina jihad melawan Zionisme pun jenengan melebet mriki, Masya Allah. Ada kemudian ahli sedekah dipanggil dari babus shadaqah. Ketika mendengar hadis ini, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an tanglet datang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ibu dan ayahku menjadi tebusan panjenengan. Ini gaya seorang sahabat, kesantunan dan etika dari para sahabat ketika tanya hal yang penting pada Rasul. Ya Rasul, ibu dan ayahku menjadi tebusan buat panjenengan. Maksudnya, ya Rasul, kalau saya diminta milih ibu dan bapak saya dengan panjenengan, saya pilih panjenengan. Itu ketika sahabat tanya hal yang sangat penting. Artinya apa? Saya bertanya ini karena saya menganggap jenengan yang paling penting dalam hidup saya ya Rasul. Abi wa ummi, ibu dan ayahku menjadi tebusanmu, kata Ibu Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau menanyakan begini, mungkinkah ya Rasul? Ada di antara manusia yang nanti semua pintu itu manggil royoan. Bunda dari mana? Dilihat majelis taklim Istiqomah. Bun, wah manggil semua bu pintu-pintu bu. Bun lewat sini, bu lewat sini bu. Bu jenengan lewat sini saja. Semua kemudian bergema pintu-pintu itu memanggil jenengan dan membuat orang melongo. Lah kok iso orang ini dipanggil dari semuanya? Lawang saya panggil dari satu pintu saja senengnya setengah mati. Apalagi dipanggil dari semua pintu, menunjukkan orang ini luar biasa dan pasti dia akan dilewatkan pintu VVIP, pintu tengah surga yang paling indah. Wah, ini orang sudah tidak tertandingi. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, mungkinkah ada manusia yang dipanggil dari semua pintu? Apa kata Rasulullah SAW? Jawab pertanyaan Abu Bakar, "Naam ya Abu Bakar wa arju." Benar Abu Bakar, ada wahai Abu Bakar, wa arju, dan aku berharap, kata beliau, antakuna minhum. Engkau wahai Abu Bakar, engkau wahai Gus Fuad, masuk di antara hamba-hamba itu. Ini bun, jawaban Rasulullah yang santun, beretika dan tidak mengecewakan siapapun yang mendengar. Beliau tidak mengatakan, iya Abu Bakar dan engkaulah orangnya. Kalau kemudian Rasul menjawab, dan engkaulah orangnya di tengah-tengah orang lain bu. Yang lain terus seperti bu Mary. Maka Rasul mengatakan, benar wahai Abu Bakar, dan aku berharap engkau di antara mereka. Berarti yang lain ada nggak kesempatan dalam kalimat itu? Ada. Ini jawaban Rasul, Masya Allah. Rasul itu selalu memperhatikan banyak orang. Padahal kalau kemudian kita cermati jawaban ini, sejatinya Rasul ingin mengatakan, dan engkau salah satunya Abu Bakar. Engkau. Pernah Rasul ketika menceritakan tentang 70.000 orang yang kelak akan masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab bu. Padahal hisab sendiri itu rasanya sudah menyiksa. Hisab itu, orang di sidang itu tersiksa enggak bu? Tersiksa. Itu belum keputusan, belum vonis loh. Orang di sidang saja tersiksa. Orang dipreteli satu persatu perbuatannya itu sudah tersiksa. Dihisab saja itu sudah tersiksa. Dan nanti ketika vonisnya masuk surga, semua yang dirasakan tadi itu khawatir, takut hilang semua. Tapi kan merasakan itu. Dan ada 70.000 di antara kaum muslimin yang masuk surga tanpa. Nah, suatu saat kita bahas. Wah,
kelihatannya kita berat Ustaz, lah sahabat saja berapa jumlahnya? Para aulia berapa jumlahnya? Rasanya kita sulit Ustaz. Nanti bagaimana kemudian Allah menghibur kita bahwa kita tetap mungkin masuk di dalam hadis tersebut ya. Suatu saat kita akan bahas begini. Bukan berarti saya bilang begini biar diundang lagi mboten tahu. Karena panjang hadisnya tentang 70.000 orang ini. Jadi bunda yang dirahmati Allah, itu jawaban Kanjeng Nabi. Dan Rasul pernah ditanya ketika menjelaskan 70.000 manusia yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian ada seorang manusia namanya Ukasyah, sahabat radhiyallahu an. Beliau kemudian berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku masuk di dalam 70.000 orang itu. Maka Rasul kemudian mengatakan, engkau ada dalam doaku wahai Ukasyah. Artinya masuk sudah. Dan kemudian ketika ada orang lain yang bilang, dalam nggih Kanjeng Nabi. Apa kata Rasulullah? Kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Rasul tidak mengatakan, gak iso mas lek sampean mas. Bahasa Rasul, kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Karena Rasul tahu siapa yang angkat tangan tadi. Dalam nggih Kanjeng Nabi, Rasul tahu lah lek wong iki ya wangel itu. Tapi Rasul tidak bilang, mas lek sampean angel mas ora iso. Rasul cuma bilang, kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Itu gaya bicara Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW di dalam hadis ini mengatakan ada manusia yang kelak akan dipanggil dari semua. Masya Allah bu, indahnya nikmatnya. Kok saya dipanggil dari satu pintu aja sujud syukurnya bolak-balik itu sudah bu. Yang penting masuk surga sudah. Lah itu kata bunda, tidak apa-apa di bustanul jannahnya saja. Di kebun surganya itu kan. Jadi bagaimana kemudian ada seorang sahabat yang seperti itu. Kenapa kemudian Abu Bakar itu masuk di dalam golongan hamba Allah yang akan masuk surga melalui pintu terbaik. Karena semua pintu manggil, maka dia akan didatangi oleh malaikat terbaik dalam hal ini Jibril, Mikail. Dan kemudian akan dituntun dan dipersilahkan memasuki melalui pintu terindah, yakni pintu tengah surga. Dan kenapa seperti itu? Ini alasan hadis yang lain pun ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW ketika pagi hari mengumpulkan para sahabat untuk memberikan nasihat. Qala Rasulullah SAW, man asbaha, barang siapa bangun di pagi hari, minkum di antara kalian. Siapa yang bangun di pagi hari ini, kata Rasul, di antara kalian, al-yaum, di hari ini, so'iman, siapa yang kalian bangun hari ini dan berpuasa. Para sahabat banyak yang angkat tangan. Karena memang diminta Rasul, ayo saya pengen, siapa? Banyak bu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Aus, Zaid bin Harisah dan sebanyak. Setelah itu Rasul melanjutkan pertanyaannya, qal faman tabi'a minkum al-yauma janazah. Dan siapa yang pagi hari ini sudah mengiringkan jenazah? Umar mulai bingung. Kanjeng Nabi takok aneh-aneh. Isu-isu masuk ngiringno jenazah. Mulai banyak yang turun tangan. Abu Bakar masih begini. Qal, kata Rasul, masih dilanjutkan lagi. Faman at'ama minkum al-yauma miskina. Dan barang siapa di antara kalian pagi hari sudah memberi makan fakir miskin. Mulai pada turun semua. Abu Bakar masih begini, dan Abu Bakar mulai toleh-toleh. Kanu koncone. Setelah itu Rasul bertanya lagi, qal faman 'ada minkum al-yauma maridun. Dan siapa yang pagi hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Ada yang jenguk kegambiran, bayangkara. Mungkin jawaban kita Kanjeng Nabi aneh-aneh, rumah sakit durung buka. Isu-isu sudah ditanya begitu habis subuh. Dan Abu Bakar tetap begini. Karena hari itu dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau memang memilih puasa, yang kedua beliau memilih tetangga yang sedang keseripan dan beliau takziah mengiringi jenazah. Dan hari itu beliau juga bersedekah. Kebiasaan Abu Bakar itu, panjenengan kalau di Masjid Nabawi kan ada bab pintu Abu Bakar. Dan desainnya beda dibanding pintu yang lain bu, khas. Dekatnya Babu Salam, tuh dekatnya pintu kalau kita mau ke Raudhah, kalau laki-laki. Itu ada pintu Abu Bakar.
Pintu yang digunakan oleh Abu Bakar dari rumah menuju ke Masjid Nabawi, selalu beliau masuk pintu itu. Maka kemudian diabadikan oleh para tabi'in, diberi nama pintu Abu Bakar. Apa yang kemudian terjadi? Abu Bakar itu setiap kali berangkat dari rumah menuju ke Masjid Nabawi, itu senantiasa ngampiri orang yang bisa disedekah, Ibu. Jadi malam itu sudah menentukan target. Besok saya kalau ke masjid siapa ya kira-kira? Nyentel nih panganan di depan pintu orang misalnya. Tulisi semoga berkah Allah buat panjenengan dan keluarga. Gak usah tanda tangan atau stempel Muhammad Hatta, gak usah. Taruh. Jadi itu yang kemudian dia lakukan. Dan salah satu orang yang tiap hari mendapat bantuan dari Abu Bakar namanya Mistal bin Usasah. Tiap hari. Meskipun nanti Abu Bakar sempat jengkel. Ada kisah yang Masya Allah luar biasa tentang hadisul ifki. Ketika Ibunda Aisyah difitnah berzina. Dan salah satu yang menyebarkan namanya Mistal bin Usasah. Abu Bakar sempat bersumpah tidak mau bantu dia lagi. Tapi ditegur oleh Allah. Jangan kecewanya hatimu menjadikan tertahan tanganmu untuk membantu orang lain. Setelah itu dia bersumpah, sejengkel apa hati saya ya Allah, saya tidak akan menghentikan bantuan saya terhadap siapapun. Jenengan bantu, kemudian dilecehkan. Bang, kayak kon cuma sakmene, besok bantu lagi, Bu. Ojo sampai. Pray, kata Gus Wan. Jadi Masya Allah, ini Abu Bakar punya target yang umum dan punya target yang rutin. Salah satu target sedekah rutin beliau adalah pada Mistal bin Usasah. Tiap hari diberi santunan dengan keluarganya. Kemudian ketika beliau mau berangkat, malamnya beliau mendengar bahwa Abdurrahman bin Auf sedang sakit. Maka beliau bismillah agar supaya tidak lalai, tidak lupa. Pagi hari sebelum berangkat saya akan ke keluarga Abdurrahman. Tidak dalam rangka mengganggu istirahatnya, tapi dalam rangka untuk mendoakannya. Kalaupun beliau sedang tidur, beliau cukup mendoakan. Beliau mendatangi rumah Abdurrahman pagi hari sebelum berangkat subuh. Setelah itu kemudian sholat subuh, ba'da subuh ditanya Rasul tadi itu, siapa yang puasa, siapa yang mengiringi jenazah, siapa yang sudah bersedekah pada orang miskin, siapa yang menjenguk orang sakit, dan beliau terus mengangkat. Maka Rasul memungkasi kalimat beliau dengan kalimat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastama'na fi imrin, barang siapa yang berkumpul seluruh urusan ini pada dirinya, yang saya tanyakan itu berkumpul pada dirinya, illa, tidak ada yang pantas baginya illa kecuali dakhalal jannah, dia pasti dijamin surga. Abu Bakar langsung nangis, Bu, tangannya turun sambil nangis. Kira-kira panjenengan kula sami bisa nggak menyamai beliau? Oh, angel. Saya itu berkali-kali membaca biografinya Abu Bakar itu sudah rasanya lemes. Ya Allah, manusia sedahsyat ini. Yang ketika Rasul mengatakan pada saat akan terjadinya perang Tabuk di tahun ke-7 Hijriah, kita butuh dana, kita butuh harta. Dan kemudian Abu Bakar datang di pagi hari dengan menyincing baju gamisnya. Karena beliau itu tubuhnya kurus, sehingga kemudian gamisnya seringkali nyengser sampai ke tanah, sehingga menutupi mata kaki. Dari sinilah kemudian menutup mata kaki kalau pakai celana atau sarung itu diperkenankan illa min asbabil khuyala, kecuali karena sombong. Artinya kalau tidak sombong, oh tidak apa-apa, tidak ada larangan. Apa yang kemudian terjadi? Abu Bakar itu membawa satu bungkus harta yang beliau punya, dibungkus pun kemudian diberikan pada Kanjeng Nabi. Sebelum itu Umar, karena Umar itu pengen ngalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Jenengan boleh Bun seperti itu, saya juga boleh. Masya Allah Gus Fuad itu loh, hamba Allah kok sabari, Masya Allah ya, saya pengen bisa seperti beliau. Boleh. Saya harus bersaing dengan beliau di hadapanmu ya. Bersaing di hadapan Allah boleh. Tapi tidak merasa lebih baik dibanding Gus Fuad. Beliau bisa, insya Allah saya juga bisa atas kekuatan panjenengan ya Allah. Misal begitu. Lah Umar itu begitu kok, setiap ada kebaikan Abu Bakar dulu. Ya Allah, saya pengen lebih baik dibanding Abu Bakar dalam satu hal saja ya Allah. Sehingga ketika Rasul di perang Tabuk mengumumkan kita butuh dana, beliau datang di dini hari. Biasanya Rasul itu datang ke Masjid Nabawi dini hari, beliau datang dengan membawa harta yang beliau punya. Bungkusannya gede, ditanya oleh Kanjeng Nabi, engkau berikan ini wahai Umar, lantas berapa yang kau sisakan buat keluargamu? Karena Rasul juga mikir untuk keluargamu. Kata Umar,
setengahnya ya Rasul. Berarti 50-50. Untuk Allah dan Rasulnya separuh. Dia punya harta 5M, 2,5M, 2,5M buat keluarga. Abu Bakar datang, dilihat Umar dari jauh. Oh, bungkusannya cilik, tidak seberapa besar. Setelah itu diserahkan. Setelah itu kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, berapa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, lebih besar dari ini ya Rasul. Umar langsung, yes. Baru kali ini bisa mengalahkan Abu Bakar. Kalau yang disisakan buat keluarga lebih besar dari itu, lebih berharga dari itu, berarti kan yang diserahkan nggak sampai separuhnya. Gini betul Bu? Oh, lebih besar. Tapi Rasul kan nggak percaya karena kenal banget siapa Abu Bakar. Ya Abu Bakar, aku bertanya pada dirimu, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Lebih besar dari ini ya Rasulullah. Ditanya sampai 3 kali dan Abu Bakar tahu maksudnya Rasul. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, yang aku tinggalkan untuk keluargaku jauh lebih berharga dari ini. Karena ini adalah seluruh hartaku, dan yang aku tinggalkan buat keluargaku adalah Allah dan Engkau ya Rasul. Seluruh hartaku. Jadi saya tuh kalau baca kisahnya Abu Bakar dalam banyak amal tuh rasanya jadi kecil. Maka ini adalah sahabat yang paling pantas mendampingi Kanjeng. Paling pantas. Karena karakternya paling mirip dengan Rasulullah SAW. Bahkan kalau panjenengan baca sirah Nabawiyah, pada saat meninggal Rasulullah SAW yang memulasarakan Rasul itu ada Ali bin Abi Thalib, ada Fadl bin Abbas, ada Utsman bin Affan. Banyak orang bertanya, aina Abu Bakar? Di mana Abu Bakar? Abu Bakar hari itu terlambat hadir, terlambat datang untuk memulasarakan Rasul Kanjeng Nabi. Karena Abu Bakar dari pinggiran Madinah, Bun. Kenapa rumah beliau ada di pinggiran Madinah? Kenapa tidak di pinggir Masjid Nabawi? Kenapa tidak di pinggir rumah Rasul? Bukankah dulu rumah Abu Bakar di situ? Karena hartanya diinfakkan untuk perang Tabuk tadi itu, Bun. Dia jual rumahnya dan dia beli rumah yang sederhana saja. Dan rumah sederhana dan murah itu pasti di pinggiran kota. Maka kenapa saat meninggalnya Rasul Abu Bakar terlambat datang? Karena rumahnya sudah di pinggiran kota, ada jauh. Karena beliau telah menginfakkan seluruh harta untuk Allah. Jadi Umar melihat itu langsung, aduh gak bisa ngalahkan Abu Bakar, ya Allah, gak bisa ngalahkan dia. Maka sangat wajar kalau Rasul menyebutkan mastama'ana fi imrin illa dakhalal jannah. Tidak mungkin, tidak ada orang yang berkumpul seluruh kebaikan ini kecuali dia akan dijamin surga. Maka Bunda, mari kita punyai dan kita miliki amal-amal andalan di dalam hidup kita. Kalau jenengan bukan orang yang expert di bidang sedekah, jangan memaksakan itu sehingga ibadah yang lain jadi ambyar. Jangan. Jangan menjadikan ibadah yang lain jadi berantakan. Hanya karena kita pengen sedekah seperti Ibu A misalnya. Masya Allah Ibu A itu setiap sedekah. Pada saat yang sama kita pegang duit waktu itu dan kemudian kita tahu hari itu adalah anak kita terakhir bayar SPP di sekolah limitnya. Kemudian kita pengen seperti ibu itu kita bayar, kita sedekahkan misalnya. Dan setelah pulang kemudian kita bilang sama anak kita, "Nduk, bayari sepurane nduk ya." Mang dicemplung nih ibu ning kenceleng amal nduk. Anak kecewa enggak, Bu? Ketika anak kecewa, maka dia memandang sedekah itu baik atau buruk? Tidak baik, bahaya itu. Menjadikan anak memandang ibadah tidak baik itu bahaya. Karena sedekah saya dimarahi TU di sekolah, itu kan anaknya. Karena ibu sedekah, saya jadi malu di sekolah, nggak bisa ikut ujian dan seterusnya. Jangan. Berarti kita memang bukan pakar di bidang itu. Jangan memaksakan, saya tidak akan memaksakan diri Bun untuk bersaing dengan Lionel Messi di bidang main bola. Karena itu bukan potensi saya, itu bukan bidang saya. Kok dia giring bola saya kejar kayak dulinan, kayak guyon. Tapi apakah saya bisa main bola? Bisa, tapi tidak sehebat Messi. Apakah saya mampu bersedekah? Mampu, tapi tidak sehebat Fulan, misalnya begitu, Bun. Berarti Allah memberikan peluang pada saya untuk memiliki atau mampu di bidang yang jangan khawatir bahwa Allah itu adil, Bun. Dan jangan pernah meremehkan manusia siapapun yang tidak melakukan ibadah sunnah, jangan. Tadi sahabat tadi Bu, yang dijamin masuk surga, dia melakukan kewajiban-kewajiban, tapi amalnya, amal hatinya melampaui amal sunnah yang mungkin kita kerjakan.
Amal hati yang nggak terlihat, yang nggak tampak. Kok kemudian kenceleng ini dikelilingkan, dititeni, mesti buiku kok dilewati, gak dileboni mesti. Buiku gak tahu, dan kemudian di masjid masuk kan gak tahu, gelap. Padahal ternyata Bu, beliau itu setiap kali berangkat ngaji ke sini, sebelum nyampe masjid itu selalu punya target. Ini orang yang lebih butuh ya Allah. Sehingga kemudian beliau memberikan ke sana misal. Sehingga kemudian beliau siap untuk dilihat jelek oleh orang tapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup, Bunda yang dirahmati Allah, persis seorang laki-laki di masa kekhalifahan Sultan Abdul Hamid II atau Sultan Fatih IV. Jadi pada saat itu ada seorang laki-laki yang ketika meninggal Bun di lorong sebuah jalanan di Turki Utsmaniyah itu dilewati orang saja. Tahu orang itu tergeletak. Dan orang yang lewat selalu bisik-bisik. Rasane doyan maksiat. Saiki mati ora ana sing nulung. Ninggal orangnya. Orang ini sholat biasa, sholat wajib Bu ya. Jenengan kalau lihat orang sholat wajib 5 waktu di masjid. Tapi hobinya beli minuman keras. Sehari bisa 10-15 botol, dia beli borong. Hobinya mendatangi, mohon maaf Bu ya, tempat pelacuran. Dia hampir tiap hari ketahuan, tuh kan orangnya masuk lagi. Jenengan kalau lihat orang sholat 5 waktu, puasa sunnahnya hebat, tapi tiap hari beli minuman keras, masuk tempat pelacuran. Itu kalau kemudian meninggal, kira-kira banyak orang yang nyukurin atau mendoakan? Nyukurin Bu. Itu terjadi Bu, real. Dan orang membiarkan lalu lalang saja sampai kemudian Khalifah Fatih IV itu, Muhammad itu seringkali kemudian turun ke bawah. Nggak pakai ajudan, nggak pakai apapun. Beliau lihat-lihat masyarakatnya. Sampai kemudian melihat laki-laki tergeletak itu. Kemudian beliau pegang nadinya, lehernya, tangan. Loh meninggal. Lihat orang lewat kok dijarni. Sampai kemudian kenapa ini Anda biarkan? Mayoritas mereka mengatakan dia ahli maksiat. Wahai fulan, dia tidak tahu kalau itu khalifahnya, itu rajanya, presidennya. Dia ahli maksiat, biarkan. Dan itu mungkin hukuman Allah buat dia. Di mana rumahnya? Ditunjukkan, maka beliau diangkat oleh sang khalifah, kemudian diketok pintunya, dibuka oleh sang istri, kemudian dimasukkan jenazah itu, sang istri menangis. Setelah itu kemudian dia bertanya, Anda siapa? Saya orang yang kebetulan lewat katanya. Kenapa suamimu ketika meninggal kok orang banyak yang nyukurin, kok orang banyak tidak membantu? Kata orang-orang tersebut ketika aku tanya apa maksiat yang dilakukan, dia tiap hari beli minuman keras dan dia tiap malam mendatangi tempat perzinahan. Istrinya tambah nangis sambil mengatakan, demi Allah benar. Suami saya itu tiap hari memang beli berpuluh-puluh botol minuman keras. Untuk apa? Anda lihat di belakang rumah kami, untuk dihancurkan agar orang yang mau beli minuman keras itu kehabisan, nggak jadi minum. Beli Bu, dihancurkan agar supaya orang tidak membeli itu. Dan kemudian hampir tiap malam dia mendatangi tempat berdiri. Dan dia memang izin pada saya. Dia memang mendatangi tempat itu untuk apa? Memberi uang kepada 1-2 orang wanita sambil mengatakan, hentikan pekerjaanmu ini dan semoga dengan ini engkau bisa bekerja lebih baik dan lebih berkah. Tiap hari memang mendatangi Bu untuk ngasih duit, tapi tolong Mbak ya, besok tidak bekerja di sini lagi. Ini buat jahit, ini buat buka perajangan, ini buat buka. Dan orang cuma melihat luarnya, dia beli minuman. Orang cuma lihat dia masuk ke tempat berzina. Sehingga orang mengatakan, wong sholat kok begini, wong puasa kok begini. Oh, orang munafik. Maka sang istri bilang begitu. Dan dia cuma berdoa, semoga kelak ketika dia meninggal disolatkan oleh khalifah dan para ulama. Khalifah itu ganti nangis Bu, Sultan Muhammad Al-Fatih IV itu Bu. Beliau menangis sambil mengatakan, demi Allah aku katakan padamu bahwa aku adalah Al-Fatih IV, aku adalah khalifahmu. Oh, istrinya tambah nangis, berarti diijabah Allah itu. Maka besoknya diumumkan ke seluruh negara, kita sholatkan orang yang Masya Allah, orang baik. Itu amalan hati. Nggak pengen nunjukkan pada orang, nggak pengen memperdengarkan pada orang.
Cukuplah dia yang tahu dengan berat nopo ringan Bu? Berat. Dan harus dilatih terus. Kita terus berlatih nih, sehingga layak mendapat surga Allah. Ngaten mungkin sementara bahasan kita Bunda sudah 1 jam. Mungkin ada yang mau disampaikan. Monggo, kalau tidak kita tutup nih. Nggih, Bunda. Apakah semua amal harus disembunyikan? Boten. Jadi dari kisah saya tadi bukan berarti setiap amal harus disembunyikan, boten. Tapi yang paling berat esensinya adalah amalan hati. Amalan itu boleh dipertontonkan, boleh disembunyikan. Kalimat Allah dalam Al-Quran, sirron wa alaniyah. Sir, sembunyi atau diiklankan, diumumkan. Dan jangan sampai yang disembunyikan amal, yang menyembunyikan amal itu justru ujub. Oh, diumumno berarti dia ikhlas. Bahaya ini. Justru bisa jadi yang diumumkan itu lebih ikhlas dibanding dia. Ustadz atau bapak atau ibu niki mangke kalau umumaken mboten napa-napa nggih. Jika itu memang bermanfaat buat orang mendengar, Pak, dan menjadikan orang tergerak hatinya untuk mau bersedekah, terdorong, tidak apa-apa Pak, monggo. Tapi jika mboten usah. Maka dia berharap ketika diumumkan namanya memang mendorong orang lain untuk lakukan. Dan itu tidak apa-apa. Allah yang menyampaikan sirran wa alaniyah. Baik sembunyi-sembunyi maupun terangan itu boleh. Yang terpenting hatinya terjaga. Jangan sampai kita menyembunyikan amal tapi justru kita merasa lebih baik dibanding yang tanpa amal. Ngaten Bunda. Dados mboten napa-napa. Bunda ini disuguhi gitu ya. Duh nuwun sewu hari ini kok nggih pas. Mboten minum, mboten dahar nggih. Oh mohon maaf Bunda, puasa ya misal begitu. Jadi mboten napa-napa, memang tidak dalam rangka itu. Tidak kemudian monggo diunjuk. Aduh, saya itu kebiasaannya Senin puasa ya Pak, mohon maaf. Bahkan saya bukan hanya Senin Pak, kadang Kamis juga puasa. Ini mungkin harus ditutup bagi pelan-pelan ini. Nyata Bunda, tidak apa-apa. Yang penting memang hati kita terjaga. Baik Bunda yang dirahmati Allah, kesimpulannya ini nggih, jenengan bisa tanya nanti pada diri sendiri, diri kita ngaten nggih. Yang pertama, apa amal unggulan kita? Kita bertanya apa ya yang unggul dari diri saya, yang kemudian terus saya bisa lakukan secara istiqomah, terus menerus tanpa jeda, tanpa putus. Yang kedua kemudian, apa yang bisa diteladani dari amal kita, dari diri kita. Jadi jadikan jenengan kalau sudah wafat, meninggal, saya atau jenengan dulu itu ya. Saya sebut saya dulu loh, Bu, biar jenengan gak tersinggung. Saya atau jenengan dulu yang menghadap Allah. Kita harus berpikir nanti kalau saya sudah pulang menghadap Allah apa ya yang kemudian terus akan mengalir pada saya itu ya. Maka mungkin ilmu jenengan jariahnya macam-macam itu ya. Seperti tadi masjid Sangki Yadim tadi itu. Wah pengen bangun masjid, Masya Allah. Pengen bangun rumah tahfidz, Masya Allah. Pengen mendirikan apa? Membuat toilet umum yang itu di tempat paling strategis ya dan seterusnya. Kemudian dari pintu surga mana kita kelak akan dipanggil oleh Allah. Jadi kita rencanakan dan kita rancang dan kiranya Allah menguatkan kita semua. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian para bunda yang dirahmati Allah, kiranya ada kebaikan dan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita petik, dan kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa terjaga hati kita dalam amal-amal kebaikan, dan mengumpulkan kita kelak kembali di waktu terbaik dan di tempat yang sebaik-baik tempat, yakni jannah Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.